Ya, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu Bapak Lukas Atmaja. Kita akan membahas mengenai strategi perencanaan keuangan bisnis yang efektif dan efisien bagi pebisnis atau perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya kami akan mengundang untuk Pak Lukas bisa bergabung. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Lukas. Selamat malam Pak Jeffrey, salam kenal. Ya, Suara saya bisa terdengar jelas? terdengar Pak Lukas, terdengar. Terima Bentar ya. kasih. Ya, mungkin saya bisa memanggil dengan Pak Lukas atau bagaimana? Pak Lukas Lukas saja ya. nggak apa-apa sih, tapi terserah bebas. Oke itu. Ya. Oke, baik. Dengan Pak Lukas saja lah biar Ya, oke. karena acaranya sedikit formal. Ya, Boleh. boleh bisa kita mulai ya untuk acara malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bergabung bersama kami untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu. Kalau hingga malam hari ini kami boleh bertemu melalui online pada malam hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dalam keadaan apapun yang kami alami, kami percaya Engkau telah menuntun hingga saat ini. Sebentar kami akan berbincang dengan Bapak Lukas untuk membicarakan mengenai strategi keuangan yang juga melanda di bidang ekonomi, yaitu di masa pandemi ini. Dan kami percaya biarlah melalui perbincangan untuk sharing pada malam hari ini boleh bukakan pengertian pada setiap kami untuk kami boleh melangkah, untuk kami boleh bertindak seperti apa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin acara ini mulai awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu mulai dari peralatan yang digunakan untuk segala sesuatu, sambungan jaringan internet yang digunakan agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Ada pepatah kan yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Betul. Mungkin sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya persilakan untuk bisa memperkenalkan diri, Pak Lukas. Silakan. Oke, baik. Selamat malam, shalom buat Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak GKI Kagel yang sudah memberikan kesempatan saya boleh sharing di sini. Lalu juga terlebih untuk Pak Jeffrey yang sudah membantu akan memoderatori pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Lukas Surya Atmaja. Saya adalah salah seorang anggota jemaat di GKI Ngagel. Dan juga saat ini saya berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya. Spesifiknya saya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya sendiri mengajar di jurusan akuntansi di Fakultas Bisnis. Secara spesifiknya lagi, saya mengambil khususnya adalah pengauditan dan akuntansi keuangan. Seperti itu. Oke, ya. Jadi pembicara kita pada malam hari ini tentunya tidak jauh-jauh dari anggota jemaat sendiri. Jadi dari jemaat untuk jemaat kembali lagi. Amin. Ya seperti itu kan ya. Betul. Oke. Tidak ada yang menyangka juga bahwa di tahun 2020 ini tiba-tiba kita dikejutkan dengan pandemi yang melanda di seluruh dunia ya, yaitu di COVID-19. Dan tentunya dari wabah yang terjadi ini tidak hanya merubah tatanan kehidupan baik itu dari segala bidang ya saya rasa ya, tidak hanya
seperti kedokteran ataupun pendidikan atau sosial dan lain. Tapi juga melanda di bidang ekonomi ternyata ya. Betul. Karena ekonomi merupakan salah satu poin yang terpenting. Saya kira seperti itu ya. Nah, saat ini memang pada malam hari ini kita mungkin akan membicarakan mengenai strategi perencanaan keuangan bisnis yang efektif dan efisien bagi pebisnis dan perusahaan. Jadi mungkin difokuskan untuk bagi pebisnis atau perusahaan. Ya, gimana bagaimanakah menata? Karena rupanya pandemi ini tidak hanya 1 atau 2 bulan, tapi ternyata kita sudah merasakan hampir Tahun ya. berapa nih ya? 9-10 bulan. Ya, hampir tahun. Udah besar. Hampir menutup tahun 2020 pun tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Nah, tentunya bagaimanakah kita ketika akan memasuki tahun 2021 nanti, tentunya harus ada plan ya, misalnya Pak ya, plannya bagaimana untuk usaha kita ya, usaha bagi perusahaan ataupun pebisnis untuk supaya tetap survive. Itu yang diharapkan. Betul. Nah, pada malam hari ini kita bisa mulai aja untuk bagaimana strategi perencanaannya, dan nanti di tengah-tengah kami juga membuka apabila Bapak Ibu Saudara sekalian ingin bertanya, jadi bisa diketik saja, tidak usah menunggu sampai akhir acara supaya nanti mungkin Pak Lukas bisa menjawab di tengah-tengah sesi seperti itu ya Pak ya. Boleh. Ya, oke. Saya berikan waktu pada Pak Lukas untuk mungkin membuka seperti apakah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey, untuk Bapak Ibu sekalian, feel free kalau misalkan kita mau discuss, karena saya juga tidak berani mengklaim diri saya adalah expert di bidang ini. Jadi mungkin kita lebih seperti ke diskusi, kita boleh sharing bersama tentang bagaimana sih kita sebagai seorang jemaat gereja ini juga bisa menghadapi situasi ini dari sudut pandang iman kita, seperti itu. Jadi saya sangat terbuka dengan semua masukan. Saya juga mungkin mohon maaf nanti kalau misalkan ada kekurangan, tapi saya ingin sedikit mencoba mengkaji dari sudut pandang saya dan juga dari sisi akademis, seperti itu. Nah, pertama, saya sudah menyiapkan beberapa poin, mungkin tidak terlalu spesifik, atau apa sih benar-benar tips yang dijamin akan berhasil untuk bisnis kita di masa pandemi, karena kita tahu masa pandemi ini dampaknya ini terlalu besar, baik untuk kota kita, untuk negara kita, bahkan sampai dengan skala dunia. Itu dampaknya luar biasa sekali. Bisnis-bisnis yang besar itu juga ikutan kolaps. Nah, bagaimana dengan kita yang bisnisnya mungkin masih berskala kecil atau medium, seperti itu? Ada beberapa poin yang saya ingin coba bagikan untuk Bapak Ibu kalian. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu sifat bisnis kita. Mungkin Bapak Ibu dan kita semua yang ada di sini punya bisnis ini macam-macam. Contohnya yang kita perlu ketahui dulu, bisnis itu ada yang namanya fast moving dan slow moving. Kalau fast moving ini berarti barang-barang yang dijual itu cenderung berputarnya cepat. Tapi kalau slow moving berarti dia barangnya perputarannya cenderung lambat. Contohnya apa sih? Contohnya kalau kita jual makanan, kita jual misalkan obat-obatan, kita jual barang tuh yang sifatnya untuk dikonsumsi, itu adalah yang fast moving. Karena barangnya akan berputar secara cepat. Tapi kalau slow moving, berarti barangnya cenderung nilainya lebih besar, putarannya juga cenderung lebih lambat. Nah, kenapa sih kita kok perlu memahami hal ini? Gitu? Karena kalau misalkan fast moving, ada resikonya di sana. Resikonya apa? Misalkan resiko expired date, resiko barangnya cepat rusak, sehingga resiko barangnya ini semakin besar untuk bisnis kita. Kalau ternyata pandemi ini mempengaruhi nilai penjualannya kita, ya berarti kan barang kita juga akan semakin terhambat dan akan lebih cepat rusak. Sedangkan kalau yang slow moving, mungkin bisa kita katakan
sedikit lebih aman, tapi juga kalau pandeminya terlalu berimbas kepada kita, ya akhirnya penjualan kita bisa-bisa nol. Karena menjualkan satu barang dengan nilai puluhan juta akan lebih sulit dibandingkan kita menjualkan 10 barang dengan nilai puluhan ribu. Misalkan seperti itu. Betul, ya. Selanjutnya yang mungkin kita perlu ketahui adalah kayak barang itu ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, mungkin tantangannya akan lebih besar buat Bapak Ibu yang melakukan bisnis di bidang sekunder dan tersier. Kenapa? Kalau kita gampangannya ngomong nih ya, selama pandemi ini pokoknya kita bisa makan dan sehat, itu sudah puji Tuhan. Itu udah sehat. Iya, Udah lebih dari cukup. Pokoknya masih bisa makan, kenyang, tubuh juga masih sehat. Seperti itu kan, Pak Jeffrey juga pasti merasakan seperti itu. Nah, sehingga untuk barang-barang yang sekunder, tersier, itu orang akan lebih kecil kemungkinannya untuk mikir ke sana. Karena kita juga tahu, Jadi ibaratnya ada negara kita ini negara prioritas gitu, berkembang. Pak, ya? Betul, Oh ada ya, skala jadi prioritasnya. seperti ada skala Negara kita prioritas. juga negara berkembang, belum negara yang maju. Sehingga bisa dibilang masyarakat kita juga sebagian besar itu ekonominya berasal dari menengah. Belum sampai yang mayoritas menengah ke atas. Sehingga kebutuhan primer itu menjadi kebutuhan yang paling utama. Nah, kalau kita sudah tahu nih barang yang kita jual adalah barang sekunder, barang tersier, berarti pertama kita harus paham dulu resiko bisnis kita itu lebih besar dibandingkan bisnis-bisnis yang menjual barang primer seperti makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi, menurut saya yang pertama harus kita tahu adalah kenalan sama COVID-nya dan kenalan sama bisnis kita sendiri. Nggak semua bisnis itu bisa dipukul rata, oh harus gini, harus gitu. Karena sifat bisnisnya Jadi itu begini, Pak, ya, berbeda-beda. mungkin ataukah mungkin masa pandemi ini bisa mempengaruhi sifat bisnis kita? Misalnya awalnya yang dulu bukan primer karena dampak COVID, jadi barang yang primer. Bisa Bisa. jadi seperti itu, Pak, ya? Jadi. Bisa sekali. Kalau misalkan ini juga berhubungan sih dengan poin saya yang nanti mau saya sampaikan. Jadi kalau Oh, oke, misalkan ya, perusahaan berhubungan itu ya. merasa bahwa dia nggak bisa bertahan dengan barangnya sekarang yang sekunder atau tersier, bisa jadi dia mengubah bisnisnya menjadi bisnis primer. Contohnya, mungkin mohon maaf ya kalau saya sedikit sebut merek di sini. Mungkin Bapak Ibu tahu produk namanya Bagus. Biasanya tuh kapur barus, alat-alat, Oh ya, apa nih, kayak kamar mandi gitu ya, kebersihan itu ya. kebersihan ya. Terakhir Ya. saya jalan-jalan ke supermarket, ternyata Bagus ini ngeluarin masker dan hand sanitizer. Oh, Jadi betul. menurut saya itu tidak menutup kemungkinan kalau kita mau mengubah sifat bisnis kita. Sorry, ada kendala dari saya, Pak. Halo. Halo? Halo ya, maaf Pak, tadi Ya, ada Jeffrey. sedikit gangguan. Nah, Oke. Udah bisa, terdengar bisa. ya, Pak ya? Oke. Ya, Oke. terdengar ya. Nah, setelah kita udah tahu sifat bisnis kita, menurut saya yang kedua adalah kita harus tahu status keuangannya kita. Tahu dompetnya kita dulu. Jujur saya sharing kayak gini karena saya tahu masa pandemi ini merupakan dilema. Dilema terutama buat owner, Pak Jeffrey. Maksudnya gini, kalau saya sebagai pemilik, saya harus tahu uang saya tinggal berapa, tapi saya juga harus tahu biaya-biaya yang tetap harus saya bayar itu seperti apa. Sehingga yang pertama, Betul. setelah kita kenalan sama sifat bisnisnya kita harus tahu sama status keuangannya kita. Contohnya ibaratnya gini deh, kita harus bisa ngelis dulu biaya-biaya yang terjadi di perusahaan ini berapa. Biaya itu ada dua juga. Ada yang namanya biaya tetap, fixed cost. Ada juga yang namanya biaya variabel. Fixed cost ini adalah biaya-biaya yang mau jualannya kita laris atau enggak, ya kita harus tetap bayar.
Contohnya apa sih biaya tetap? Betul. Kalau misalkan gedung itu kita nyewa. Atau contoh lainnya adalah listrik. Mau nggak mau tetap jalan. Mau barangnya laku nggak laku, kalau tokonya kita buka ya kita tetap bayar listrik. Kita tetap bayar sewa gedungnya. Tapi kalau biaya variabel ya Betul. berarti biaya per produknya itu sendiri. Itu kita harus list dulu. Kita catat, kita hitung. Dalam sebulan itu ibaratnya butuh duit berapa ya untuk nutup biaya itu. Sesudah itu, kita harus mempersiapkan dana kita untuk kita udah antisipasi. Mulai dari awal COVID, katanya, oh mungkin COVID ini akan berlangsung 5-6 bulan. Tapi nyatanya juga sekarang sudah hampir 1 tahun kan juga masih belum ada titik temunya. Sehingga menurut saya ya, kita Betul. sebagai perusahaan udah harus siap-siap dananya untuk 1 tahun ke depan. Ibaratnya seperti itu. Biaya-biaya itu sudah di-list. Oh, misalkan dalam sebulan, itu saya sudah nge-list toko saya tetap buka dan lain-lain biayanya saya butuh dana sekitar 15 juta. Atau paling gampang 10 juta deh. 10 juta. Berarti kita kalikan 12 bulan. Mau nggak mau, saya harus punya uang 120 juta supaya bisnis saya tetap jalan. Selain biaya-biaya, kita juga harus mencatat atau melis utang-utang yang akan segera jatuh tempo. Oh, dalam waktu 1 tahun ke depan, utang yang akan jatuh tempo nilainya sekitar 100 juta. Berarti kebutuhan dana saya dalam waktu 1 tahun ke depan, 120 juta ditambah 100 juta. Berarti 220 juta. 220. Nah, dari sana barulah kita akhirnya melihat duitnya kita berapa. Kita punya harta itu berapa di bisnis kita. Oh, saya punya uangnya cuma sekitar 50 juta. Lainnya, misalkan saya ubah dalam bentuk emas, ada emasnya ada 100 juta. Oh, saya punya dana lagi dan lain-lain dalam sejumlah sekian. Kalau ternyata uang kita itu, kok berarti skenario-nya bisa jadi dua. Semua hartanya kita cukup buat nutup kebutuhan setahun, atau dananya kita tidak cukup. Kalau dananya cukup dulu nih, paling gampang. Dananya cukup dulu, ya udah itu skenario paling enak. Ibaratnya, mbok ya kita tidak bisa menjual apapun, kita masih punya cukup uang untuk mempertahankan bisnis kita. Tapi kalau Tanpa ada omset itu Pak ya. tanpa ada omset, Tanpa ada omset dulu. nah mungkin bagi sebagian orang mikir lah, terus ngapain kok bisa merasa enak, tidak ada omset pun kamu tetap tenang, kenapa? Karena menurut saya selama masa pandemi ini kita sebagai owner memang benar, kita tetap mengejar keuntungan. Tapi menurut saya yang lebih penting itu bertahan hidup. Untuk bisnis kita ya, bukan maksudnya kita sebagai manusia pasti. Tapi sebagai bisnis, menurut saya itu lebih penting untuk bertahan hidup. Karena at least kalau dengan kita bertahan hidup, bisnis kita itu masih berdiri, itu menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang merasa bisnis saya merugi, ini ndak cuan, ibaratnya kayak gitu. Atau kok saya rugi terus, kayak duitnya kok omsetnya turun terus, selama bisnisnya kita itu masih bisa bertahan, saya boleh bilang itu adalah sebuah prestasi dan pencapaian. Karena di tengah kondisi kayak gini nih, bisnis ini tutup, banyak sekali yang tutup. Banyak sekali yang akhirnya gulung tikar. Bahkan merek-merek yang besar pun, itu banyak banget yang tutup. Contoh paling gampang adalah Starbucks itu menutup banyak gerainya. Kalau Bapak Ibu sempat lihat di berita juga, McDonald yang ada di Bali itu juga menutup usahanya. Banyak sekali juga toko-toko retail untuk fashion item itu juga banyak sekali yang menutup gerainya. Dan masih banyak banget setiap harinya saya mendengar ada brand-brand atau perusahaan dengan merek yang besar itu terus menutup bisnisnya. Jadi dengan kita bertahan hidup itu sudah luar biasa, itu sudah pencapaian. Nah, balik lagi. Kalau itu tadi kondisinya, skenario-nya dananya cukup. Kalau dananya tidak cukup, itu bagaimana? Dana nggak cukup, menurut saya juga bisa dibagi lagi jadi dua skenario. Pertama, jika memungkinkan dan Bapak Ibu sudah punya perhitungan yang matang, mencari pinjaman lain itu masih menjadi salah satu alternatif. Tapi, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menghitung skenario-nya juga, wah ini kalau nambah utang lagi tambah gak bisa bayar, tambah bahaya, cara lainnya adalah ya jangan lakukan. Lah terus gimana? Uang saya tidak cukup. Ya berarti yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan efisiensi biaya di sana.
saya sudah punya daftarnya. Biayanya per bulan itu A, B, C, D, E. Tadi saya hitung tadi nilainya 10 juta. Nah, dari sana baru kita lihat satu-satu. Oh, biaya yang ini masih bisa ditekan. Contohnya di beberapa perusahaan yang saya temui. Misalkan perusahaan nih, perusahaannya ada 5 lantai. Dari 5 lantai, misalkan perusahaan ini biasa, maksudnya kita ngomong perusahaan ini perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa yang setiap hari itu menerima pelanggan. Mungkin biasanya prosedurnya adalah apapun yang terjadi, ada atau tidak ada pelanggan, kita harus tetap menghidupkan lampu dari semua lantai 1 sampai dengan lantai 5. Cara paling sederhananya apa? Ya udah kita mengurangi pemakaian lampu. Mungkin kita ngomong, alah itu loh, palingan ngiritnya cuma 500.000. Kita nggak boleh terpaku sama angka itu kecil. Tapi kita harus lihat dalam asumsinya tuh untuk setahun. Ternyata 500.000 dikalikan 12 itu 6 juta. Angkanya cukup lumayan lah kalau kita bisa ngirit. Seperti itu. Atau biaya lainnya apa ya? Kalau misalkan kita punya banyak mesin untuk produksi. Ya berarti sekarang kita harus lihat, oh biasanya kapasitas produksi atau permintaan dari pasar itu mintanya 1.000 unit per produk. Jadi kalau saya punya 10 mesin, ya 10 mesin harus nyala terus. Nah sekarang kita kan udah berapa jalan, sudah berapa bulan berjalan. Kita harusnya sudah tahu omsetnya kita turun berapa persen. Oh kalau biasanya butuh permintaan pasarnya 1.000 produk, sekarang permintaan cuma 200 produk. Dari sana ya udah kita nyalakan aja mesin yang memang cukup untuk memenuhi kapasitas 200 itu. Kita tidak perlu menyalakan semua mesin. Itu sudah bisa. Kita sudah bisa hemat lagi. Nah, yang paling dilema bagi para pebisnis itu masalah tenaga kerja. Saya yakin Bapak Ibu semua juga pasti tahu banyak saudara-saudara kita yang juga mengeluhkan bahwa mereka mendapatkan perlakuan PHK, pemutusan hubungan kerja. Jujur saya tuh selama berapa bulan itu saya nggak bisa menilai siapa yang patut disalahkan. Kalau semua karyawan menyalahkan ownernya, pemilik perusahaannya, saya juga nggak bisa menyalahkan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu juga struggle banget untuk bisa terus membayar. Ya paling gampang deh kita bayangkan tenan-tenan gaji, tenan-tenan yang di mall. Selama berapa bulan tuh mall kosong melompong. Kalau mau tetap diteruskan juga bayarnya pakai apa? Kalau nggak dibayar juga PHK. Nah balik lagi, jujur di bidang itu saya tidak bisa saya tidak bisa membuat rekomendasi kayak tadi. Yaudah listrik kita hemat, berarti karyawan kita potong, itu sangat sulit karena itu dilema etik sekali menurut saya. Tapi ya menurut saya kalau kita sebagai saudara beriman, kalau memang kita sebagai pemilik bisnis masih memiliki kemampuan, mungkin yang perlu saya tekankan itu ya, kalau kita masih punya kemampuan, ya ada baiknya kita membantu saudara-saudara kita untuk tetap mempertahankan pekerjaannya. Beda kasus kalau jadi paling tidak memotong nafkah mereka ya, karena juga sumber penghasilan dari perusahaan itu juga ya. Sumber penghasilan mereka hanya dari perusahaan ya. Dan ya kita bayangkan bisa jadi yang kerja di tempat kita ini adalah tulang punggung keluarga. Dengan kita mengkat mereka, ya hidup satu keluarga yang mungkin bisa menjadi taruhannya. Seperti itu. Tapi sekali lagi yang saya perlu tekankan adalah kalau perusahaan masih memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membayar. Nah kalau ternyata memang perusahaannya sudah kolaps, ownernya sendiri juga sampai sudah kehilangan hartanya, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena juga mau bayar pakai apa. Karena saya menjumpai ada beberapa berita yang beberapa pemilik itu yang masih mampu membayar tapi memanfaatkan kesempatan ini. Dengan dalihnya COVID. Ya udah gajinya tak potong 50% dan lain sebagainya. Ya menurut saya itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan ya menurut saya kalaupun memang kita sebagai orang beriman juga ya saya bukan sebenarnya bukan bidang saya untuk bisa menyampaikan ini, tapi saya juga belajar hukum kasih. Kalau kita harus mengasihi sesama kita,
sebagaimana kita mengasihi diri sendiri ya, kalau kita masih bisa, kenapa enggak kita membantu sesama kita? Seperti itu. Itu untuk masalah biaya. Jadi untuk memang tenaga kerja, gaji karyawan, saya tidak bisa terlalu banyak membahas di sana. Seperti itu. Tapi tadi ya, kalau ada biaya-biaya kayak kalau mesin biasanya nyala 10, nyala banyak semua, coba kita kurangi itu. Dari pemakaian listrik, biaya-biaya itu kita bisa kurangi. Semoga dengan harapan itu bisa mengurangi kebutuhan biaya kita. Dan pesan saya adalah jangan sepelekan biaya-biaya yang sifatnya kecil. Ternyata biaya-biaya yang kecil itu kalau dikumpulkan itu menjadi biaya yang sangat besar. Contohnya misalkan misalkan di beberapa perusahaan yang saya pernah temui, biaya makan. Kadang perusahaan itu tutup mata. Biaya makan, misalkan manajernya biaya makan. Halah biaya makan cuma 50.000, cuma 100.000. Ternyata kalau dikumpulkan dalam waktu sebulan lalu dikalikan 12 itu jumlahnya juga sangat besar. Sudah besar. Jadi jangan menyepelekan biaya-biaya yang kecil seperti itu. Kalau dikumpulkan, penghematannya itu sangat luar biasa besar. Dan itu akan membantu kita untuk melakukan penghematan. Seperti itu. Lainnya lagi yang mungkin saya pengen share adalah kita harus menyiapkan dana darurat. Ibaratnya kalau misalkan Bapak Ibu sebagai owner, misalkan biasanya dalam sebulan saya ngambil dari keuntungan itu saya ambil 50%. Kan biasanya kan owner gitu. Dia mengambil berapa persen keuntungan dari perusahaan untuk dirinya. Kan lumrahnya seperti itu. Kalau saya boleh saran, kita coba tekan sedikit. Ibaratnya kalau kita bisa biasanya ngambil 50%, kali ini cuma ngambil 20%, menurut saya itu wise untuk dilakukan, bijak. Karena kita menyiapkan dana darurat. Kita nggak akan pernah tahu pandemi ini sampai kapan. Ya kita terus mendoakan yang terbaik untuk pemerintah. Tapi kita lebih baik berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu pandemi ini bertahan sampai kapan. Sehingga kalau ya ini bukan bermaksud untuk menghakimi, tapi kalau misalkan kita sebagai owner, ya mungkin kita juga mau nggak mau kita harus mengevaluasi kebutuhan keuangan personal kita atau kebutuhan keuangan keluarga. Contohnya, saya biasa ngambil 50% dari keuntungan perusahaan saya. Misalkan 50% itu kalau dinominalkan, misalkan itu 30 juta. Ya, mau nggak mau kita juga harus merembet ke keuangan keluarga kita. Sebenarnya keuangan keluarga ini bisa nggak sih kalau ditekan? Kalau biasanya kebutuhan per bulannya 30 juta, bisa nggak sih kebutuhan keluarga ini juga kita tekan? Sehingga kalaupun saya ngambilnya nggak 30 juta dari perusahaan saya, ya seenggaknya kebutuhan keluarga saya juga masih cukup. Jadi banyak aspek yang bisa kita evaluasi dari sana. Kalau kadang kan orang ngomong ya nggak bisa, kebutuhan saya 30 juta karena saya sudah terbiasa dengan 30 juta. Saran saya adalah bagaimanapun ini adalah perusahaan kita sendiri. Toh kalau kita mau mengalah untuk perusahaan kita, toh itu juga punya kita sendiri. Yang penting perusahaan ini masih bisa bertahan, hidup, masih bisa survive. Masih survive lah di tengah kondisi yang seperti ini. Seperti itu. Lainnya lagi, mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya langsung disampaikan dengan senang hati. Nanti saya dan Pak Jeffrey bisa membahas. Selain itu adalah tadi yang Pak Jeffrey sudah sempat bahas. Kita harus mengenali kebutuhan konsumen saat ini. Bisa saya bilang masyarakat saat ini mementingkan kebutuhan primer dibandingkan sekunder dan tersier. Karena kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan perut dan kebutuhan untuk sehat. Sehingga kita harus melakukan pendekatan dengan cara yang lain. Mungkin saya tidak bisa spesifik dengan bisnis tertentu yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin memberikan contoh. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat ramai. Ternyata di jalan itu, saya mohon maaf saya sebut merek lagi, Pizza Hut itu juga sampai turun ke jalan untuk menawarkan penjualannya. Menurut saya itu pertimbangannya ada banyak. Mungkin bagi sebagian orang, cuman mikir kayak, oh dia mungkin omsetnya sudah turun terus.
omsetnya turun terus, mungkin dia tetap membutuhkan pemasukan, tapi jujur saya punya sudut pandang yang mungkin berbeda juga. Selain memang karena omsetnya mereka menurun, mereka tetap membutuhkan pemasukan, yang saya pelajari dari Pizza Hut yang turun ke jalanan adalah saya mengerti, saya menjadi memahami bahwa Pizza Hut ini pandai untuk memahami situasi. Menurut saya, kenapa sih mereka sampai turun ke jalan? Menurut saya, mereka cukup pandai untuk memahami. Pertama, orang itu akan menghindari untuk masuk ke toko, masuk ke restoran, masuk ke gerai. Karena kan mereka menghindari ada yang namanya interaksi dengan orang. Berarti menurut saya Pizza Hut sudah cukup pandai. Mereka akhirnya yang turun ke jalanan. Jadi daripada, misalkan bisa jadi saya misalkan lagi nyetir nih, terus saya pengen Pizza Hut. Bisa jadi saya mengurungkan niat saya karena saya mikir, kok ribet ya harus parkir ya. Kalau parkir berarti nanti saya masih harus, misalkan kok di mall, saya masih harus ngambil turun. Saya masih harus ngambil karcis parkir. Nanti saya masih harus ketemu pengunjung-pengunjung lain. Iya, berarti Pizza Hut Belum sudah juga cukup. pemeriksaan dari petugas juga kan ya. Belum Masuk lagi ke mall harus diperiksa dulu. betul, betul. Sehingga mungkin Pizza Hut jadi mikir, bukan saya menunggu konsumen yang datang, akhirnya saya yang turun untuk mendekati konsumen. Jadi mungkin saja orang-orang yang awalnya mengurungkan niat mau beli Pizza Hut karena males turun, akhirnya mereka tetap beli karena ternyata belinya bisa di pinggir jalan. Sudut pandang yang lain adalah salah satu sisi positifnya adalah berarti mereka juga memperhatikan karyawan mereka. Mereka tetap berusaha sebagaimana mungkin untuk tetap bisa mempertahankan karyawan mereka dengan cara ya berjualan di jalan seperti ini. Lainnya lagi yang saya tahu adalah restoran tawon. Setahu saya restoran tawon dan banyak restoran lain sebenarnya mereka menyediakan jasa catering. Karena mungkin mereka tahu di restoran akhirnya di mall nggak ada yang datang, ya mereka yang mendekati konsumen. Mereka akhirnya menyediakan jasa catering di sana. Lainnya lagi yang saya tahu ada restoran Top Noodle dan lain sebagainya. Mereka yang biasanya hanya menjual Chinese food, orang makan di tempat, mereka sekarang menyediakan dalam bentuk frozen food. Karena mungkin mereka tahu akhirnya orang tetap pengen makan enak, tapi kadang juga malas keluar, ya mereka menyediakan frozen food supaya orang-orang tetap bisa menikmati. Itu adalah beberapa contoh yang menurut saya mereka tidak mempertahankan idealismenya mereka, tapi mereka akhirnya mencoba memposisikan bisnis mereka itu dari kacamatanya pelanggan. Pelanggan konsumen, itu ya, konsumen ini butuhnya apa? Ya. Oh, konsumen tetap pengen makan enak, tapi mereka nggak mau berinteraksi terlalu banyak, mereka nggak mau ke mall dan lain sebagainya. Ya mungkin itu yang harus kita lakukan. Dan saya tahu ada beberapa restoran yang memutuskan untuk tutup, tapi ya itu, mereka tetap menjalankan aktivitas catering dan lain sebagainya. Mungkin dengan mereka menutup gerainya mereka bisa mengirit listrik, bisa mengirit biaya operasional lainnya. Tapi dengan bekerja di balik restoran, cuman di dapur, tenaga kerjanya tetap bisa diselamatkan, dan bisnis mereka juga tetap bisa berjalan. Seperti itu. Jadi, menurut saya, kita harus sedikit mengalahkan rasa gengsi kita dan rasa malu kita. Karena yaitu, menurut saya yang penting sekarang ini adalah bagaimana bisnis kita tetap bertahan. Kalau mungkin saya boleh sharing sedikit lagi. Terakhir ini saya sangat tertarik dengan, ini salah satu strategi yang unik dari Burger King. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat beberapa. Saya melihat salah satu postingannya Burger King ini di sosial media. Burger King ini justru merekomendasikan semua orang untuk mencoba beli juga di McD, McDonald's, KFC, dan semua fast food lainnya. Di pesan itu Burger King menyatakan bahwa saya merekomendasikan teman-teman semua untuk membeli produknya McDonald's. Sesederhana karena kami mengetahui perjuangan apa yang dilakukan oleh mereka sebagai sesama restoran fast food. Ibaratnya kami mengetahui bagaimana beratnya untuk tetap
membuka resto kami dengan biaya operasional yang tinggi, harus membayar karyawan dan lain sebagainya. Cukup menarik karena sebagai restoran burger, yaitu Burger King, dia malah merekomendasikan orang-orang untuk membeli McD. Pertama yang saya melihat adalah ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi bisnis itu harus selalu dengan bermusuhan. Ternyata dengan cara seperti ini kita juga bisa menunjukkan simpati sesama pelaku bisnis. Dan yang kedua, percaya nggak percaya, dengan kita malah membuat rekomendasi seperti itu, kita menarik simpatinya konsumen. Percayalah, beberapa orang yang saya tanyai setelah membaca postingannya Burger King seperti itu, mereka tiba-tiba malah kebayang Burger King dan akhirnya mereka membeli Burger King. Padahal yang disuruh Burger King adalah membeli burgernya McD. Dan di tetangga ya. Jadi Iya, memberi disuruh tetangga malah ya kita malah responnya kepikiran. konsumen malah kembali ke kita. Iya, malah kembali ke kita kayak, oh ya enak ya burgernya Burger King. Akhirnya mereka malah kembali lagi ke kita. Jadi selain kita bisa membantu tetangga kita supaya tetap jalan, ya kita juga bisa mempromosikan diri kita sendiri juga. Seperti itu. Mungkin satu tips terakhir dari saya, mungkin ini tidak ada hubungannya dengan keuangan perusahaan atau keuangan pebisnis. Kalau tadi saya sudah memberikan contoh dari merek-merek yang besar, Burger King dan lain sebagainya. Sekarang mungkin saya ingin sedikit menitipkan pesan dari sudut pandang konsumen. Bapak Ibu percayalah, di Indonesia pilar perekonomian kita itu ditunjangnya oleh UMKM. Karena memang kita negara berkembang. Perekonomian kita ini bergantung pada perekonomian pada level menengah. Seperti itu. Sehingga kalau dari sisi konsumen, selain tadi yang membantu brand-brand besar untuk bertahan, juga tetaplah liriklah produk-produk lokal. Percayalah, kalau saya percaya dengan kita terus membeli produk-produk lokal, perusahaan-perusahaan yang sifatnya home industry, rumahan, itu kita membantu mereka sebagai keluarga kecil. Karena percayalah, dengan kita membeli produk-produk lokal, membeli dari produk-produk rumahan, kita membantu satu keluarga untuk bisa bertahan hidup, untuk makan sehari lebih lama. Dengan kita membeli produk-produk mereka, kita membantu mereka untuk tetap bisa makan layak, mendapatkan kebutuhan medis yang layak. Itu saya cukup take concern di sana. Karena selain brand-brand besar, saya tetap mengingatkan bahwa produk-produk lokal, UMKM itu juga sangat membutuhkan dukungan dari kita. Warung-warung kecil, restoran-restoran yang bersifat rumahan, mereka menggantungkan hidup dari usaha mereka. Sehingga kita membantu mereka untuk ibaratnya makan dengan layak, kita membantu anak-anak mereka untuk tetap bisa bersekolah, membeli kuota, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah, kita sebagai pebisnis adalah, menurut saya sekali lagi, mungkin bagi orang-orang lain punya sudut pandang yang berbeda, tapi menurut saya adalah, di masa seperti ini, marilah kita sedikit mengalahkan egoisme kita. Bahwa goalnya menurut saya adalah bukan mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin di masa pandemi ini, tapi lebih ke bertahan hidup dan seberapa besar kontribusi yang bisa kita berikan untuk sesama kita manusia. Saling menopang, saling menguatkan, hingga pada akhirnya nanti kita bisa menyatakan diri bahwa kita menang atas masa pandemi ini. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau mungkin banyak yang saya sampaikan. Ya semoga kita bisa saling bertukar pikiran dan mengingatkan bahwa ya kita harus bisa menyikapi kondisi ini dengan bijak dan tetap menaruh harapan dan iman kita di atas segala sesuatunya. Seperti itu. Amin. Oke. Sebelum kita melanjutkan, mungkin ada berapa dari Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin membagikan sedikit mungkin sharing ya dari sisi mereka sebagai bisnis atau pemilik perusahaan, mungkin ada yang bisa kita tanggapi bersama mungkin Pak Lukas ya. Mungkin ada poin-poin yang terlewatkan atau sanggahan, mungkin kita bisa discuss sama-sama di malam hari ini. Boleh.
Ya, dari Bu Tuti juga menyampaikan tadi seperti Pempek Farina, dia juga turun ke jalan sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai reseller. Jadi mungkin menanggapi yang contoh dari Pizza Hut tadi mungkin Pak ya. Iya, Jadi kan Pizza Hut juga mereka memberikan apa seperti turun ke jalan, ini juga ada dari yang menyebutkan merek lagi, mohon maaf, iya, seperti Pempek Farina seperti itu. iya. Jadi memang kalau ini Bu Tuti juga terima kasih buat sharing informasinya. Ternyata Pempek Farina ini juga saya baru tahu ternyata membuka lapangan pekerjaan sebagai reseller. Wah, ini berarti ya luar biasa sekali. Ini juga salah satu mungkin contoh yang bisa kita jadikan panutan karena mungkin dengan menjadi reseller ini juga kita bisa membantu ibu-ibu rumah tangga kan, mungkin yang misalkan kepala keluarga yaitu suami atau ayah misalkan pekerjaannya terdampak, mungkin ibu-ibu rumah tangga ini bisa terbantu dengan menjadi reseller. Karena kan dengan menjadi reseller kita bisa memanfaatkan sosial media. Oh iya, sebelum saya lupa Bapak Ibu, penggunaan media sosial ini adalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk tetap mempertahankan bisnis kita selama masa pandemi. Karena mau nggak mau, dunianya kita semua sebagai seorang manusia ini kan sekarang sosial media. Kalau kita nggak bisa keluar, ya kita keluar rumahnya dengan cara bersosial media. Sehingga itu juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk gimana ya, untuk tetap keep survive untuk bisnis kita. Entah kita mengalihkan bisnis kita dari yang offline menjadi online, atau memanfaatkan media sosial sebagai media pemasarannya kita. Seperti itu. Jadi memang kembali lagi tadi contoh dari Pempek Farina, ya berarti ini juga bisa menjadi salah satu contoh kita. Memberdayakan saudara-saudara kita semua menjadi reseller, menggunakan sosial media, itu cukup bijak untuk kita bisa membantu sesama kita juga. Seperti itu. Jadi seperti malah itu ya, malah membuka lapangan kerja bagi mereka yang terdampak. Betul, betul sekali. Jadi ya apa ya, kayak mungkin sekali mendayung ya kita tetap membuat bisnis kita survive dengan jualan pempek, tapi kita juga membantu saudara-saudara kita. Berarti seperti itu. Itu menjadi Jadi dia juga membangun jaringan, ya. Membangun jaringan juga untuk betul, menjualkan produknya. betul. Dan Oh ya, menurut saya malah mungkin tidak menutup kemungkinan, malah jangan-jangan ke depannya ya misalkan nih ya, kita tadi contohnya ngambil yang pempek. Kalau ternyata pempeknya malah dia omsetnya sangat bagus untuk frozen food, ya malah tidak menutup kemungkinan kita bisa menemukan apa ya, ibaratnya lini bisnis yang baru dengan masa pandemi. Mungkin selama ini Pempek Farina atau restoran yang lain yang tidak pernah menjual frozen food, ternyata kondisi kayak gini menjual frozen food dan ternyata masyarakat itu menerima, menanggapinya dengan baik, ya nggak menutup kemungkinan sampai seterusnya kita bisa tetap jualan frozen food seperti itu. Jadi ada beberapa peluang juga yang bisa dilakukan di sana. Seperti itu. ya mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan sambil menunggu Pak Lukas. Tadi kalau saya melihat dari poin-poin yang disampaikan, kita bisa melihat bahwa kita harus mengenali ya bisnis kita apa termasuk fast moving atau slow moving. Nah, kalau dari contoh-contoh yang Bapak ulas tadi, kebanyakan mereka adalah fast moving dan kebutuhan primer ya. Sebagai contoh seperti makanan, kemudian barang-barang yang berhubungan dengan kebersihan untuk membantu kesehatan. Kan rata-rata mereka adalah kebutuhan pokok, jadi masih bisa bertahan atau survive gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan bisnis yang kita geluti atau yang kita tekuni itu merupakan yang slow moving atau yang bukan kebutuhan pokok? Oke, baik. Saya mencoba untuk menanggapi Pak Jeffrey. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah yang tadi saya bilang. Apakah memungkinkan kalau kita mengalihkan bisnis kita ini menjadi bisnis yang sifatnya menjual barang-barang primer atau pokok? Seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan yang kapur barus gini-gini ternyata sekarang jualnya masker, hand sanitizer. Tapi bagaimana kalau ternyata kita menjualnya adalah barang-barang yang ya nggak mungkin. Contohnya kita jual barang elektronik, kita jual apalagi ya, misalkan seperti jasa pariwisata, jasa pariwisata. apa itu tiketing sebenarnya. Okay. Pertama kalau misalkan ya saya ngambil contoh dulu ke yang elektronik. Karena menurut saya
kayak misalkan jualan elektronik itu masih mungkin untuk berjalan di masa seperti ini, tapi mungkin menurun. Tapi kalau pariwisata nanti mungkin saya akan bahas lebih lanjut, karena menurut saya pariwisata kan mau nggak mau kita nggak bisa apa-apa. Karena memang mau kita jualan pun jalan-jalan ke Jepang ya memang nggak bisa. Kita nggak bisa apa-apa kan. Contohnya elektronik terlebih dahulu. Gimana ya, orang juga nggak mikirin barang, nggak mikirin beli elektronik dan lain sebagainya. Menurut saya, sementara ini yang terbayang dari saya itu dua. Yang pertama adalah memanfaatkan media sosial untuk kita melakukan pemasaran. Karena kalau misalkan kita jual barang-barang yang besar, yang slow moving, itu hanya di gerai toko, orang itu mengurangi intensitas mereka untuk keluar rumah sekarang. Sehingga pertama yang bisa kita lakukan adalah kita manfaatkan sosial media. Kita harus menerima perubahan. Ibaratnya, mungkin saya pernah bertemu dengan beberapa rekan, dengan beberapa bapak ibu, mereka mengatakan bahwa saya nggak familiar, dan menurut saya nggak bisa untuk menggunakan sosial media. Menurut saya kondisi seperti ini nih memaksa kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kenalan sama yang namanya sosial media. Sosial media ini menjadi salah satu alternatif yang sangat tepat sekali kalau kita mau memasarkan. Karena bisa jadi, kalau misalkan sekali lagi ya, tadi contoh saya adalah barang elektronik. Bisa jadi barang elektronik kita ini nggak laku bukan karena berarti orang-orang udah nggak mau beli elektronik ya masa seperti ini. Bukan jadi, bisa jadi tidak. Bisa jadi adalah mereka tetap pengen beli, tapi mereka juga enggan untuk datang ke toko. Jadi sekali lagi yang harus kita datangkan adalah kita yang mendekati bola. Kita yang mendatangi ke konsumen kita. Seperti itu. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalau kita sudah memiliki perhitungan, pencatatan keuangannya kita sudah oke, kita harus tahu keuntungan dari barang elektronik itu berapa persen. Kalau misalkan, barang elektronik itu biasanya keuntungannya 30%. Maka cobalah kita kurangi keuntungan itu dengan cara akhirnya kita mengadakan diskon. Itu adalah salah satu strategi yang pas sekali. Saya mengetahui beberapa merek itu juga yang biasanya tidak pernah melakukan diskon, akhirnya melakukan diskon. Karena mau tidak mau itu adalah salah satu strategi yang cukup bisa kita lakukan. Kalau misalkan ada yang berpendapat, loh, ya berarti lah keuntungannya kita turun terus dong. Cuannya kita juga turun terus. Pertama, oke, memang benar. Tapi menurut saya, selain kita butuh untuk bertahan hidup, kita butuh cash flow, kita butuh ada uang masuk. Yang kedua adalah, percayalah juga barang-barang slow moving, daripada dia bertahan terlalu lama di gudang dan akhirnya menjadi rusak, lebih baik kita tetap menjual dengan keuntungan yang mungkin lebih kecil daripada biasanya. Itu lebih baik. Daripada akhirnya barang itu kita kekeh, nggak kita diskon, nggak kita potong, akhirnya malah rusak di gudang, itu malah membuat bisnis kita menjadi semakin rugi. Tapi kalau bisnis pariwisata, tiket pesawat, dan lain sebagainya, kalau memang kita tidak memungkinkan untuk melakukan tour, ya mau nggak mau kita harus merambah ke bisnis lain. Saya punya teman yang kebetulan memang punya tour agent, dan akhirnya yang dia lakukan sekarang ya udah menjual barang-barang medis, frozen food, dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau kita harus menerima kondisi ini. Seperti itu. Atau strategi lainnya adalah kita bisa menawarkan paket tour yang kita jual sekarang dengan harga yang miring, tapi tour itu baru dilakukan misalkan pada tahun 2022 atau 2021. Jadi ibaratnya kita menjual dulu, orang-orang bisa membeli dengan harga yang murah, tapi seenggaknya itu bisa menjadi deposit supaya bisnis kita tetap berjalan. Itu yang bisa dilakukan sebagai sebuah jasa. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya ini adalah pekerja di bidang industri kreatif. Saya ada bisnis juga itu di bidang fotografi. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya membuat promo. Bayar sekarang, bayar sekarang, fotonya nanti. Fotonya bisa nanti tahun 2021. Karena nggak ada yang dirugikan dengan hal ini. Jadi kita mengikat konsumen dulu. Mereka misalkan melakukan DP ke kita, eksekusinya baru tahun depan.
seenggaknya kita agak selamat Hmm. dulu tahun ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin sedikit sharing. Bisa untuk perputaran dulu ya di tahun ini Perputaran paling nggak dulu. ada cash flow yang Betul. betul. Meskipun uang yang masuk nanti langsung habis keluar, percayalah itu lebih baik daripada perusahaan ini nggak ada perputaran uang sama sekali. Itu lebih membahayakan nantinya. Seperti itu. Ini Ya, ada sharing ini juga guys ada ya. tanggapan ya Iya. dari Ibu Wijayani ya. Dari dampak positif pandemi ini juga bisnis kuliner rumahan menjadi bisa naik omsetnya. Nah, kalau dari sini mungkin karena beralih ke seperti promosi online jadi ya. Kan mereka kan kalau bisnis rumahan akhirnya menggunakan media online karena belum tentu dia ada gerai ya seperti itu yang Mm-mm. saya tangkap mungkin seperti itu Pak Lukas ya Betul. yang dari Wijayani. Betul sekali. Betul juga untuk kemudian Mungkin dari Pak Doni ini juga ada tanggapan ya yang dari Pak Doni. Saya punya bisnis resell makanan selain sebagai pemasukan, saya tahu bahwa ini bisa jadi pemasukan buat supplier. Jadi mungkin seperti kasusnya Pempek Farin tadi ya, dia juga menjadikan sebagai reseller kan dia ya. Jadi reseller bisa menjadi pemasukan buat supplier dan membantu teman saya kena PHK dengan menjadi kurir. Nah, ini juga bisa memberkati temannya yang terdampak ya. betul. Akhirnya Betul. bisa menjadi jasa jasa kirim Makan. makanan. Iya, betul sekali. Terima Iya, kasih Bu Widya ya, Widya dan juga Pak Doni buat sharingnya. Dan saya memang sangat setuju, memang bisnis makanan ini lumayan bisa kita andalkan di masa pandemi. Karena ya balik lagi betul. makanan ini kebutuhan primer dan ya kita nggak memungkiri, kita di rumah pasti ya pikirannya makan apa ya yang tetap enak gitu. Nah bisnis makanan ini akhirnya ya tetap naik. Seperti itu. Dan terima kasih buat sharingnya Pak Doni juga. Saya harap itu bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita juga. Karena menjadi kurir itu juga salah satu bisnis baru yang saya temui. Karena biasanya kan saya taunya adalah antara penjualnya ngirim sendiri makanan atau menggunakan kayak Iya, aplikasi ojek online dan lain sebagainya. Tapi selama masa pandemi ini akhirnya saya melihat banyak bisnis kurir ini bermunculan. Dan menurut saya itu sangat baik karena itu membantu saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. iya. Jadi mungkin mereka semua juga mendapatkan hikmat Pak ya dari dampak ini kan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru mungkin semua Betul, adalah hikmat dari Tuhan juga betul seperti sekali. itu ya. Selalu ada yang Iya, kita pelajari iya, lah di masa pandemi ini. betul, betul. Seperti Iya. itu. Oke Pak Lukas, ini karena keterbatasan waktu juga, karena kita dibatasi oleh waktu, sebenarnya masih banyak yang bisa kita kupas ya. Dari mungkin saya teman-teman yang belum sempat menuliskan, mungkin bisa kita buat kesimpulan aja untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin poin-poin saja yang mungkin ada yang terlewatkan dari teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung dari awal ya. Bisa kita simpulkan saja beberapa poin untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Oke, dari saya Pak Jeffrey. Iya, Oke, silakan jadi Pak Lukas mungkin. mungkin sedikit kesimpulan dan juga penutup. Pertama kita harus mengenali bisnis kita. Bisnis kita ini seperti apa? Setelah mengenali bisnis kita, kenalilah keuangan kita. Karena banyak sekali perusahaan yang masih tidak kenal dengan kondisi keuangannya sendiri. Merasa bahwa ada uang masuk berarti perusahaannya masih oke. Ternyata di masa pandemi ini membuat kita harus lebih memahami keuangan kita tuh ada di posisi mana. Buatlah list-list biaya-biaya yang harus dikeluarkan apa. Selama bisa kita tekan, kita bisa melakukan penekanan. Dengan pesan saya adalah kita tetap mementingkan juga dari sisi etikanya, kehidupan beriman kita, terutama untuk saudara-saudara kita yang bekerja di tempat kita. Setelah itu, setelah kita memahami, kita bisa melakukan penekanan, siapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah pahami bisnis kita dari sudut pandang konsumen. Tidak selalu dari sudut pandang kita sebagai produsennya. Pahami apa yang konsumen butuhkan dan apa yang konsumen inginkan. Kita coba melakukan penyesuaian di sana. Dan juga gunakan sosial media sebagai salah satu alternatif yang paling baik
untuk bisa memasarkan produk kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, menurut saya yang paling penting, tetap menaruh harapan kita tetap di dalam iman kita. Karena kondisi pandemi ini berat, sebanyak apapun aset yang kita miliki, kalau kita tidak punya iman juga, kita tidak akan survive di tengah masa pandemi seperti ini. Jadi, ya sekali lagi kita tetap menjalankan bisnis kita, memperjuangkan supaya tetap survive, dan tetap menjalankan sesuatunya dengan iman kita. Seperti itu. Oke, ya. Ya, terima kasih banyak Pak Lukas untuk sharing yang singkat pada malam hari ini, tapi bisa membuka wawasan kita semua. Oke, ya. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan acara malam hari ini boleh terberkati, sehingga kita di masa pandemi ini tetap boleh percaya bahwa melalui pandemi ini bisnis yang kita geluti biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, akan kita tutup dengan doa untuk acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami semua untuk boleh berdiskusi tentang strategi keuangan di masa pandemi ini, Tuhan. Kalau pandemi ini boleh terjadi, Tuhan, atas izin Engkau, kami percaya, Tuhan, bahwa melalui pandemi ini kami semua boleh tetap memiliki hati untuk menjalankan bisnis dengan hati kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada setiap kami di dalam bekerja, di dalam berkarya, agar kami tetap boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Banyak mereka yang membutuhkan, biarlah melalui uluran tangan setiap kami, Tuhan, kami boleh diberkati sehingga boleh memberkati mereka semua, Tuhan. Kami percaya bahwa acara malam hari ini, Tuhan, bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami boleh tetap berusaha dan beriman kepada Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas secara normal seperti sedia kala dan tetap bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Lukas untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Ya.